Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah kalau baik-baik aja. Nah guys, hari ini adalah hari spesial ya guys ya. Mungkin bisa dibilang sebagai hari bersejarah deh buat kalian yang sempat nonton video ini, karena ini adalah video pertama di segmen Flash Story ala Hikayat Kehidupan, dimana dalam playlist ini nih kami akan sajikan ke kalian semua informasi-informasi menarik dunia yang dikemas secara singkat, padat, dan lugas. Nah, jadi pastikan kalian tekan tombol subscribe, like, dan beri komentar terbaik kalian ya pada video ini. Seperti yang kita ketahui ya guys ya, kalau bumi ini kan dihuni oleh miliaran umat manusia, dengan banyaknya kejadian-kejadian tak terduga yang mungkin sebagian besar itu bikin kita nggak habis pikir ya, kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, berikut 4 kejadian luar biasa yang pernah terjadi di dunia yang perlu kalian tahu nih guys. Potongan jari tangan di dalam hamburger. Seorang wanita asal Bolivia ini nggak sengaja makan hamburger berisi jari manusia di sebuah restoran cepat saji guys. Insiden yang nggak mengenakan itu dialami oleh seorang gadis bernama Benitez pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 yang lalu. Dan kejadian ini terjadi di restoran cepat saji Hot Burger di Santa Cruz de la Sierra. Waktu itu si Benitez ini ngerasa ada yang aneh dengan tekstur daging burger yang dia makan, karena kayak agak sedikit alot dan bertulang. Nah, pas dia muntahkan, kagetlah si Bettinez ini guys, karena dia lihat di hadapannya terdapat sepotong jari telunjuk manusia. Ya, karena nalurinya sebagai generasi milenial yang demen foto-foto, langsung dong dia foto tuh penampakan jari itu, dan dia unggah ke akun Facebooknya. Gak nunggu lama, postingan itu jadi viral seketika guys. Saking viralnya, sampai-sampai kepolisian setempat itu tahu postingan itu, dan langsung melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Dari penyelidikan itu terungkaplah kalau semua ini berawal dari seorang karyawan yang bertugas memotong daging bahan hamburger. Waktu itu dia mengalami kecelakaan, nggak sengaja kedua jarinya itu terpotong, dan ia pun kehilangan 2 jarinya waktu itu guys. Setelah dicari, salah satu jarinya itu ketemu. Cuma sayangnya jari satunya lagi tuh nggak ketemu guys. Situasi begini nih, alih-alih aktivitas di rumah makan itu dihentikan ya, karena kan harusnya mereka itu fokus nyariin potongan jari itu sampai ketemu. Ternyata mereka tetap aja kerja kayak biasa guys, dan kayak gak peduli gitu potongan jari itu larinya kemana. Dan akhirnya potongan jari itu ketemu saat udah jadi santapan orang. Dari kejadian ini, pemerintah setempat itu menutup sementara kedai makanan cepat saji itu. Dan dari berita yang kami dapat, belum ada info sih apa Benitez ini kemudian menempuh jalur hukum atau enggak atas kejadian yang dia alami. Banyak paku di kepala anak berusia 3 tahun. Nah guys, coba deh kalian lihat baik-baik foto ini. Bisa gak kalian lihat ada paku yang nancap di kepala anak itu? Ini adalah foto dari seorang anak yang berusia 3 tahun guys. Orang tuanya itu udah cerai, dan waktu itu dia tinggal sama ibunya. Tapi ibunya itu punya pacar lagi guys. Dan sayangnya pacar ibunya itu bisa dibilang psikopat lah. Pacarnya itu pengen banget nyingkirin anak itu biar dia sama ibunya itu bisa hidup berdua tanpa gangguan. Dari berbagai usahanya menyingkirkan balita malang itu, ada satu perlakuan kejamnya yang dia lakukan yang sampai bikin balita itu meregang nyawa guys. Pada satu kesempatan si pria gila ini menggunakan pistol paku yang ditembakkan ke kepala bayi naas itu guys. Bukan 1 atau 2 peluru paku yang ditembakkan ya, tapi ada 9 peluru loh guys. Ajaibnya, waktu itu anak itu masih hidup, tapi ya tentu aja kondisinya itu parah banget. Bahkan beberapa surat kabar di sana waktu itu tuh melaporkan jika kerusakan pada otaknya itu cukup serius dan nyaris gak bisa sepenuhnya diobati. Merunut pada tragedi sebelum-sebelumnya ya guys ya. Maksudnya ternyata bayi ini udah dibawa ke rumah sakit sebanyak 3 kali loh. Pertama, dia datang dalam keadaan koma karena diracuni oleh cairan pestisida. Kedatangan kedua, para dokter menemukan beberapa paku dalam tubuhnya, terutama di dalam tenggorokannya. Dan yang terakhir, dia dibawa ke rumah sakit itu, ia mengalami patah tulang lengan guys. Cuma ibunya waktu itu mungkin lagi gila juga ya karena cinta. Itu tuh gak ngelaporin kejahatan yang udah dilakuin pacarnya itu guys. Jadi dia itu kesannya malah kayak permisif banget lah sama semua perbuatan jahat pacar psikopatnya itu. Dari tragedi ini kekasih ibunya itu akhirnya ditahan juga guys. Tapi tentu aja itu nggak akan mengubah kenyataan ya, kalau bisa aja gadis kecil malang itu
bisa meninggal akibat luka yang dideritanya. Nenek pembunuh berantai. Kalau kalian lihat foto ini, kira-kira apa yang kalian pikirkan? Ya, mungkin kalian ngira kalau ini nih cuma foto nenek-nenek biasa aja yang lagi masak di luar ruangan. Tapi sayangnya, anggapan itu salah guys. Sekedar informasi aja ya, wanita ini bernama Leonarda Cianciulli yang berasal dari Italia. Nah, dia itu adalah pembunuh berantai di era Perang Dunia Kedua. Nah, dalam foto ini, yang sedang dia masak adalah daging manusia guys. Daging para korbannya. Dari korbannya itulah si Cianciulli ini mengolah lemak korbannya itu buat dijadiin sabun. Nah, yang nantinya sabun-sabun hasil produksinya itu dijual ke warga-warga sekitar. Modus yang dilakukan Cianciulli ini bisa dibilang cukup sederhana ya guys ya. Jadi dia itu akan mengundang korbannya ke rumahnya, lalu dikasihlah minuman keras sampai tamunya itu mabuk dan gak sadarkan diri. Nah, setelah calon korbannya gak sadarkan diri itulah saatnya dia untuk mengeksekusi. Jadi wajar ya kalau untuk ukuran nenek-nenek dia bisa melakukan pembunuhan, karena korbannya itu memang benar-benar dibuat gak berdaya dulu. Kalau misalkan korbannya seger waras, ya bisa-bisa malah si Cianciulli ini yang babak belur. Cianciulli ini setelah korbannya meninggal, ya lalu memutilasi para korbannya, merebus lemak dengan bahan-bahan campuran lalu dicetak dan dijadiin sabun. Sementara darah para korbannya itu dicampur dengan tepung, terus dia buat kue deh, dan kuenya itu dia bagi-bagiin ke tetangga-tetangganya. Nah, sebenarnya si Cianciulli ini melakukan perbuatan kejamnya ini bukannya tanpa alasan sih guys. Menurut dia ya, cuma nggak tahu ini beneran apa cuma alibi doang. Katanya hal ini dia lakukan agar anak-anaknya itu selamat dari Perang Dunia Kedua. Karena dari bisikan mistis yang dia dengar, dengan membunuh orang-orang, maka anaknya akan terlindungi dan selamat dari perpecahan Perang Dunia Kedua. Benar-benar pembelaan yang gak masuk akal. Cianciulli akhirnya tertangkap oleh polisi persis saat dia akan mengeksekusi korban berikutnya. Dia kemudian divonis 30 tahun penjara dengan masa 3 tahun menjalani rehabilitasi kejiwaan di sebuah rumah sakit jiwa. Namun pada tahun 1970 dia akhirnya meninggal karena penyakit yang dideritanya. Manusia dalam patung mumi. Nah, kalau kalian ingat, ini beritanya sempat viral ya beberapa waktu yang lalu, di mana waktu itu banyak orang yang kaget juga dengan berita ini. Pada sebuah pameran yang digelar di Museum Drents di Belanda, terdapatlah sebuah objek menarik berupa patung Buddha kuno guys. Seperti layaknya sebuah peninggalan bersejarah lainnya yang tak ternilai ya guys ya. Maka patung itu pun harus menjalani CT scan dan diperiksa dengan endoskop. Setelah diperiksa, para ilmuwan di sana itu terkejut guys, karena mereka menemukan tubuh manusia terbungkus dalam patung yang waktu itu berusia 1000 tahun. CT scan juga berhasil mengungkap sebuah rahasia bahwa patung Buddha dari abad ke-11 atau ke-12 itu biasa menjadi tempat mumi seorang Buddha Cina kuno. Pemindaian lebih lanjut mengungkapkan bahwa organ mumi ini telah dibungkus dengan kain gulungan Cina kuno dengan karakter Cina kuno di atasnya. Nah, dari patung tersebut, mereka menemukan juga bahwa mumi itu adalah tubuh Li Kuan, seorang guru Buddha kuno dari sekolah meditasi di Tiongkok. Ya, itulah tadi 4 kabar dunia yang udah kami sajikan di ruang tonton kalian semua. Nah, kira-kira kabar mana yang bikin kalian gak habis pikir? Well, sampai di sini dulu kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.